penerimaan negara bukan pajak di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara itu 60% dari batubara. Jadi sudah bisa kita perkirakan apabila dari 790 juta ton ya tahun lalu turun menjadi 600 juta ton di sekarang sesuai dengan pemangkasan kuota produksi, maka pastilah penerimaan negara bukan pajak itu akan turun. Itu berdasarkan data kuantitatif. Ya. Nah jadi memang di sini kita lihat itu konsekuensi daripada pengurangan produksi. Nah, kemudian kalau kita lihat apakah harga akan berubah secara internasional kita akan lihat, tetapi secara domestik saya kira tidak terlalu banyak pengaruh karena harga untuk penjualan yang demo itu sudah ditetapkan secara khusus ya 70 US dollar untuk PLN dan ada untuk pupuk dan sebagainya itu 90 US dollar. Nah, jadi pengaruh ke sana itu tidak terlalu besar. Apalagi kalau kita lihat konsumsi untuk demo itu sekitar 230 juta ton ya. Sedangkan yang kita ekspor kita bisa hitunglah dari 600 dikurangi 230 juta ton. Jadi pengaruhnya kepada domestik karena semuanya untuk kebutuhan domestic market obligation, saya kira tidak mempengaruhi harga di dalam negeri. Oh, tidak akan mempengaruhi harga di dalam negeri ya. Itu tadi side-nya batubara. Sekarang kita ke side nikel. Nikel juga kecuali untuk smelter misalnya. Oh, kecuali untuk smelter. Misalnya ya, yang tidak mengikuti harga 70 dan 90, itu mungkin ada pengaruhnya, tetapi nggak banyak. Ya. Oke, kalau ke nikel nih gimana nih Prof? Ini kan juga ada pemangkasan RKAB dan ini kan kita tahu ya bahwa lagi ada hilirisasi operasional nih smelter juga nih tadi di-mention juga oleh Prof. Distribusi begitu kan dan untuk industri juga baterai kendaraan listrik ini gimana Prof? Pemangkasan produksi nikel itu dari kira-kira 379 juta ton. Sekarang menjadi sekitar 260 juta ton. Oke. Ya, jadi 30% cukup lebih ya, lumayan, 30% kurang lebih. Ya menunjukkan bahwa arah kebijakan tentunya untuk menyelaraskan volume produksi dengan kapasitas smelter domestik. Nah, apakah ini benar? Nah, dari data yang saya punyai, yang ada di layar ini misalnya, untuk kebutuhan smelter yang sudah beroperasi, saja per tahun itu kebutuhannya 288 juta. Baik untuk RKF maupun HPAL untuk kendaraan listrik. Itu 288. Kalau dipangkas menjadi 260 tahun 2026 ini, kita kekurangan kurang lebih 20 juta ton. Dan memang sudah terbukti kita sudah mengimpor biji nikel dari Filipina, seperti yang disebutkan oleh Bu Maria tadi di awal, yang kurang lebih impornya sudah 15 juta. Nah, tentunya pengurangan dari smelter yang beroperasi ini pasti mencari jalan. Satu-satunya jalan adalah impor. Kalau kekurangan. Belum lagi ditambah yang sedang konstruksi smelternya maupun sedang dalam perencanaan atau FS. Itu nanti kebutuhannya kira-kira 700-an juta ton per tahun. Nah, jadi ini efeknya nanti akan besar sekali. Nah, yang menjadi perhatian pemerintah, cadangan kita nikel itu sudah terbatas. Ya, untuk kondisi yang sekarang tinggal misalnya kalau semuanya diproduksi untuk memenuhi kebutuhan smelter, itu umurnya kurang lebih tinggal 6 tahun. Ya. Wah. Nah, kecuali kita butuhnya masih panjang ya Prof. Kecuali ada penambahan eksplorasi untuk menambah cadangan. Kemudian ada cadangan baru yang kita temukan. Nah, tetapi yang misalnya sekarang ini juga bisa sampai dengan produksi sekitar yang tahun-tahun lalu itu bisa sampai 11-12 tahun ya umurnya. Jadi sebenarnya ini makin pendek umur ini.
Tapi tadi Prof kan mention soal impor. Impor termasuk jalan keluar terakhir atau seperti apa, Prof? Saya pikir kalau produksi berkurang, kebutuhan smelter masih mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau harus ada jalan keluar. Jalan keluarnya adalah impor. Dan ini saya pikir misalnya dari Filipina, dari New Caledonia dan yang lain-lain. Itu.